Indonesia bersejarah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar sejarah Indonesia tentunya. Nah, di sini sudah hadir teman-teman dari SMA Negeri 4 Pekalongan yang akan menemani saya pada pembahasan kali ini. Di sebelah kiri saya ada kakak yang berkacamata yaitu Kak Naila. Hai guys. Kemudian di sebelahnya lagi ada kakak yang paling cantik Kak Nabila. Hai. Di sebelah kanan saya ada kakak yang paling ganteng yaitu Kak Yoga. Halo semuanya. Lalu di sebelahnya ada kakak yang paling imut Kak Zahra. Hai guys. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai konflik dan pergejolakan akibat sistem pemerintahan. Ngomong-ngomong soal konflik, bagaimana sih Indonesia pada saat itu? Kemudian untuk pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Kak Yoga. Silahkan Kak Yoga. Waduh, saya dulu ya. Ya. Oke. Jadi benar banget. Memang dulu di Indonesia pernah terjadi konflik akibat sistem pemerintahan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setelah kemerdekaan negara Indonesia itu belum bisa dikatakan selesai perjuangannya. Justru ini menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan. Nah, sebagai negara yang baru saja merdeka, tentunya kondisi di negara Indonesia itu masih belum stabil. Nah, sehingga itu menyebabkan muncul perlawanan bukan hanya dari musuh saja, tetapi dari rakyat Indonesia juga. Nah, mengenai soal konflik ya, kalau dulu itu memang ada konflik terkait dengan sistem pemerintahan, akibat sistem pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu kan luas banget ya, beragam banyak banget pola pikir masyarakatnya. Jadi dulu sempat ada konflik, ada pemberontakan yang dilakukan oleh yang pertama itu ada Permesta, kemudian PRRI, dan yang ketiga ada BFO. Nah, pemberontakan yang dilakukan oleh mereka itu menyebabkan kondisi Indonesia yang baru saja merdeka itu menjadi lebih parah lagi, seperti itu. Bener banget. Menarik nih, ada pemberontakan akibat sistem pemerintahan. Sekarang kita Kak Naila. Wah, saya nih. Kak Naila, apa sih yang melatar belakangi pemberontakan PRRI dan Permesta yang ada di Indonesia? Nah, jadi latar belakang penyebab langsung pemberontakan PRI atau Permesta adalah adanya hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi mengenai masalah otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Begitu Kak Tisa. Terima kasih baik atas jawabannya Kak Naila. Oh, jadi intinya tentang ketidakpuasan terhadap masalah otonomi ya. Masih dalam ranah yang sama, saya pernah dengar sikap tidak puas tersebut dapat banyak dukungan hingga membentuk dewan-dewan militer. Apakah itu benar? Mungkin bisa ditanggapi sama Kak Nabila. Oh iya, jadi pernyataan yang dikatakan oleh Kak Tisa itu benar ya. Jadi dewan-dewan militer tersebut dibentuk oleh Panglima APRIS di Sumatera, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada tanggal 20 Desember 1956. Nah, yang kedua yaitu ada Dewan Gejah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan pada tanggal 22 Desember 1956. Nah, yang ketiga yaitu ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Nah, yang terakhir itu ada Dewan Manguni di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Venji Sumual pada tanggal 18 Februari 1957. Nah, jadi dewan-dewan militer tersebut bahkan mengambil alih kekuasaan pemerintahan daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil pun mendukung mereka dan bahkan masuk ke dalamnya, yaitu seperti Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Nah, begitu Kak Tisa. Terima kasih Kak Nabila atas jawabannya. Semakin menarik nih, tadi kan sudah dijelaskan mengenai latar belakang PRRI dan Permesta. Sekarang kita kembali lagi ke Kak Yoga. Wah, saya lagi nih. Ayo lanjut. Nah, masih seputar PRRI dan Permesta. Apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan PRRI dan Permesta? Oke, masih seputar PRRI dan Permesta. Kali ini upaya ya dari pemerintah untuk mengatasi pemberontakan. Nah, memang ketika ada konflik pada saat itu, pada zaman dulu ya, pemerintah
pasti tidak akan tinggal diam saja dalam tanda kutip ya. Nah, di sini ada banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Nah, kita akan bicara dulu terkait dengan PRRI ini. Nah, jadi pada saat itu kan PRRI melakukan pemberontakan dan pemerintah ngapain sih kalau rakyat bertanya, pemerintah ngapain sih? Nah, di sini pemerintah itu mengupayakan melalui operasi gabungan yang terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan kepolisian. Nah, melalui berbagai unsur ini pemerintah itu ingin sekali untuk menumpas PRRI pada saat itu. Nah, jadi ada beberapa operasi gabungan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada operasi Sabta Marga. Itu ditujukan untuk daerah Sumatera Utara. Nah, kemudian ada operasi Sadar. Ini untuk sasaran daerahnya yaitu pada Sumatera Selatan, Kak Disa. Kemudian ada operasi Tegas. Ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin. Ini ditujukan untuk daerah Kepulauan Riau pada saat itu. Nah, menarik nih Kak Disa untuk operasi Tegas ini. Jadi pada saat itu tujuannya kan untuk mengamankan instalasi operasi Tegas ini. Nah, pada saat itu juga berhasil merebut kota Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 1958. Nah, kemudian yang terakhir ada operasi yang terakhir itu saya agak lupa. Kalau nggak salah itu baru ingat. Ada operasi 17 Agustus. Nah, pada saat itu dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Nah, di operasi 17 Agustus ini juga meraih keberhasilan yang sangat besar, yaitu berhasil merebut kota Padang pada tanggal 17 Mei 1950. 17 April pada tahun 1998. Kemudian berhasil merebut kota Bukit Tinggi pada bulan Mei, tanggalnya itu sekitar tanggal 21 Mei 1958. Nah, dari berbagai upaya operasi gabungan yang dilakukan oleh pemerintah itu, akhirnya PRRI berhasil didesak. Dan tepat pada tanggal 29 Mei 1961, itu pimpinan PRRI yaitu Ahmad Hussein menyerahkan diri kepada pemerintah beserta pengikutnya. Nah, dengan ditandainya penyerahan ini, akhirnya pemberontakan PRRI alhamdulillah bisa dihentikan oleh pemerintah. Seperti itu Kak Disa. Nah, kemudian lanjut tadi Permesta ya Kak Disa ya? Iya benar. Oke, ngomong-ngomong soal Permesta, ini lebih susah ya, namun tidak jauh upayanya yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga melakukan operasi-operasi gabungan dengan nama, kalau Permesta itu Merdeka, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Hendroningrat. Nah, di dalam upaya ini yaitu ada beberapa operasi gabungan. Yang pertama ada operasi Sabta Marga 1. Itu disasarkan pada daerah Sulawesi Utara bagian tengah. Itu dipimpin oleh Letnan Kolonel kalau nggak salah pada saat itu adalah Letnan Kolonel Sumarsono. Letnan Kolonel Sumarsono. Kemudian ada operasi Sabta Marga 2. Ini ditujukan pada daerah Sumatera Utara bagian selatan. Iya, bagian selatan kalau nggak salah pada saat itu, dan itu dipimpin oleh salah satu tokoh hebat yaitu Agus Prasmono. Nah, kemudian ada operasi Sabta Marga yang ketiga Kak Tisa. Ini ditujukan untuk Kepulauan bagian utara Manado. Nah, pada saat itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. Dan yang terakhir ada operasi Sabta Marga keempat ya berarti ya. Ini sasarannya yaitu masih sama Sulawesi Utara, dan ini langsung dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Hendroningrat pada saat itu. Nah, untuk yang Permesta ini upaya dari pemerintah agak bisa dibilang agak susah ya, karena Permesta ini mendapat dukungan dari negara lain yaitu negara Amerika Serikat. Seperti itu. Namun dari berbagai operasi tadi akhirnya pemberontakan Permesta ini berhasil ditumpas oleh pemerintah. Seperti itu Kak Tisa kurang lebihnya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Yoga.
Setelah membahas mengenai pemberontakan PRRI dan Permesta, sekarang kita masuk ke pemberontakan BFO. Untuk pertanyaan kali ini adalah, apa sih latar belakang pemberontakan BFO? Untuk pertanyaannya mungkin bisa dijawab bebas, Kak Naila? No, jangan-jangan. Mungkin ke Kak Zara aja. Bagaimana Kak Zara? Siapa nih? Jangan saya Sarah. mungkin bisa dijawab oleh Kak Yoga Loh. karena dia ahli dalam BFO. BFO ya. Saya BFO ya. Ya. Oke, ya udah deh, nggak apa-apa nih buat kali ini aja. Nah, apa tadi latar belakang BFO ya? Iya. Nah, BFO ini kalau teman-teman tahu, itu Behind Comes for Federal of Village. Nah, jadi BFO ini adalah komite yang dibuat oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RIS selama kurun waktu 1945 hingga 1949. Nah, kemudian untuk BFO ini didirikan tepat pada tanggal 27 Mei 1948, teman-teman. Nah, mengapa sih harus ada BFO? Mungkin teman-teman bertanya. Nah, mengapa sih harus ada BFO ya tadi ya? Nah, karena ini Belanda itu sebenarnya tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian melalui BFO ini sebenarnya Belanda itu ingin mengubah haluan politik Indonesia dari bentuk negara kesatuan menjadi federal, kurang lebihnya seperti itu terkait dengan latar belakang BFO, Kak Tisa. Gitu ya. Nih, gua lagi, Sarah jahat banget serius. Oke, lanjut pertanyaan nih Kak Tisa. Oke, jadi saya pernah dengar BFO itu terpecah belah menjadi dua. Nah, sejak kapan sih BFO ini terpecah belah menjadi dua kubu? Dan bagaimana sih penjelasan mengenai masing-masing kubunya? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab bebas. Kak Zahra mungkin? No, jangan. Nih, aku punya ide nih. Tapi harus disetujui ya. Ya. Gimana kalau kita home pipa aja? Ya enggak. Oke. Nanti yang paling beda dia yang jawab ya? Ya. Setuju ya? Setuju. Gak boleh marah ya? Ya. Oke, yuk. Home pipa layung gambreng. Yeay. Karena Kak Nabila yang dapat, Alhamdulillah. silahkan Kak Nabila. Oke, jadi sejak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO itu sudah terpecah menjadi dua kubu ya. Nah, kelompok pertama itu menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak kerjasama membentuk negara Indonesia Serikat. Nah, kubu tersebut itu dipimpin oleh Ide Anak Agung Gede Agung dari NIT dan Raden Tumenggung Adil Puradireja dan Raden Tumenggung Dumhana dari negara Pasundan. Nah, sedangkan pada kubu kedua itu dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak dan Dr. Tengku Mansur dari Sumatera Timur. Nah, pada kubu kedua itu ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda itu tetap dipertahankan oleh BFO. Nah, jadi begitu jawabannya Kak Tisa dan Terima kasih. kawan-kawan semua. Baik, terima kasih Kak Nabila atas jawabannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nabila terkait tentang perpecahan BFO. Nah, sekarang kita ke Kak Zahra. Oke Kak Zahra, setelah KMB tahun 1949, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin terbuka di bidang militer. Nah, apa sih ketetapan yang disebutkan dalam KMB tersebut? Oke, jadi KMB menyebutkan inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KMIL. Nah, di sini itu TNI sebagai anti APRIS yang keberatan bekerja sama dengan musuhnya, yaitu KMIL. Dan sebaliknya, anggota KMIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Oke, jadi itu jawabannya Kak Tisa. Terima kasih Kak Zahra. Oke. Last question, pertanyaan terakhir untuk Kak Naila. Yeay, Naila. Go.
Oke. Nah, Kak Naila, apa sih upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan BFO? Nah, jadi penumpasan BFO dilakukan dengan cara membubarkan negara boneka federal yang dibentuk oleh Belanda. Pada akhirnya, penumpasan BFO mengakibatkan TRIS Republik Indonesia Serikat menjadi bubar dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali. Begitu Kak Gisa. Baik, terima kasih untuk Kak Naila untuk pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Nabila, Ya. Kak Naila, Kak Zahra, dan Kak Yoga Sama-sama. atas kehadiran kalian telah berkenan di talk show kami WIB. Ting 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 ting. What time is it? It's way better.